Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada halaqah yang ke-6 ini kita akan bahas macam-macam ayat berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah wa tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu wa huwa al-ma'ul musyammas. Ini adalah pembagian yang kedua. Sebelumnya kita sudah sebutkan pada pembagian pertama, tahirun wa mutahhirun, ya, yang disebut sebagai air mutlak, yang dimana dia air suci dan mensucikan. Adapun pembagian yang kedua di sini, penulis menyebutkan tahirun, yaitu air yang suci, wa mutahhirun, dan dia bisa mensucikan, makruhun isti'maluhu, akan tapi dia makruh, ya, penggunaannya. Dan disebutkan yaitu al-ma' al-musyammas, air musyammas. Apa maksudnya air musyammas? Air musyammas yaitu air mutlak yang berada di dalam bejana logam selain emas dan perak, yang dia terkena terik matahari yang sangat, ya. Jadi disyaratkan di dalam madhab Syafi'i ini ada dua syarat bahwasanya dia dikatakan sebagai air musyammas. Yang pertama, dia berada dalam bejana logam selain emas dan perak. Karena logam-logam tersebut akan terpengaruh oleh sengatan matahari, di mana, ya, partikel-partikel dari logam tersebut, ya, akan larut dan memberikan mudarat bagi orang yang menggunakannya. Syarat yang kedua, bahwasanya air tersebut terkena terik matahari yang sangat kuat, ya. Jadi apabila air mutlak atau air berada dalam logam, bejana, emas dan perak ataupun selain logam, maka tidak dikatakan sebagai air musyammas. Ataupun berada di dalam daerah yang tidak memiliki terik matahari yang sangat, maka juga tidak dikatakan sebagai air musyammas. Dan pembagian ini adalah khusus di dalam mazhab Syafi'i, ya, di mana jumhur yang lain tidak melihat adanya pembagian air suci dan mensucikan namun makruh penggunaannya. Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh Syafi'i, ya, adalah beberapa hadis yang tidak lepas dari riwayat yang dhaif, ya. Di antaranya ada hadis Ibnu Abbas. Dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha Aisyah radhiyallahu ta'ala anha 'anil musyammas wa qala innahu yurisu al-baras al-baras. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk menggunakan air musyammas, dan beliau bersabda, karena air tersebut bisa menimbulkan penyakit kusta, yaitu penyakit baras. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dengan derajat hadis yang dhaif, sehingga tidak dapat digunakan sebagai sandaran. Oleh karena itu, pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya air musyammas tidaklah makruh, dan dia seperti air mutlak yang lainnya, yang suci dan mensucikan, dan setiap orang bisa menggunakannya. Dan pendapat ini dirajihkan pula oleh Imam Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab Ziyadatul Rawdah. Beliau berkata, wa huwa rajih min haitsu ad-dalil wa huwa madhhabu aktsar al-ulama wa laysa lil karahiyati dalilun yu'tamad. Bahwasanya, kata beliau, pendapat ini adalah pendapat yang rajih jika menilik dari dalil yang digunakan, dan dia adalah madhab kebanyakan para ulama atau mayoritas para ulama. Dan untuk pendapat makruhnya penggunaan air musyammas, tidak ada dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Demikian yang kita bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada halaqah yang ke-7.